Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Rosmalasari dengan NIM 43118121200056. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai peraturan perdagangan dan peraturan keanggotaan dalam pasar modal. Halo semuanya, perkenalkan, saya Via Yulfriyanti. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sesuai yang disampaikan oleh teman saya tadi, di sini kami akan mempresentasikan peraturan perdagangan dan keanggotaan dalam pasar modal. Berikut presentasinya. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Peraturan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia memiliki landasan, yakni peraturan yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dan juga otoritas terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya bernama PAPMLK. Landasan inilah yang menjadi pijakan dan pondasi awal dari peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Peraturan dalam harfiah berarti ketentuan yang mengikat bagi anggotanya, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali dalam tindakan-tindakan mereka. Dalam konteks peraturan perdagangan, ketentuan ini mengikat bagi anggota bursa untuk mengikuti aturan dan tatanan yang ada agar terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai instansi tertinggi di dalam struktur pasar modal Indonesia, OJK lah yang berwenang memberikan izin lembaga maupun individu yang beroperasi di pasar modal. Berdasarkan urutannya, peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PPPU. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, Peraturan BAPEPAM-LK atau Peraturan OJK. Yang kelima, Peraturan BI. Selanjutnya ada tujuan dan kepemilikan. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada BAPEPAM serta mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Selanjutnya ada peraturan Bursa Efek dan satuan pemeriksa. Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadan efek, clearing, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek. Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenan dengan jasa yang diberikan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu perannya adalah menyusun peraturan pelaksanaan di pasar modal dan juga merumuskan standar
norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Banyak peraturan yang melandasi peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, seperti Peraturan Pasar Modal di Indonesia, Peraturan OJK, dan Perdagangan Bursa Efek Indonesia. Berikut beberapa peraturan pasar modal di Indonesia, Peraturan OJK. Dan berikut peraturan perdagangan bursa efek di Indonesia. Peraturan Bapepam nomor 3.A.1 perihal perizinan bursa efek memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah lingkup peraturan perdagangan efek. Dalam peraturan nomor 3A.1 perihal perizinan bursa efek disebutkan bahwa peraturan perdagangan yang dibuat oleh bursa efek setidaknya harus berisi hal-hal berikut. Yang pertama, ketentuan yang menjamin perdagangan efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, pembentukan harga yang didasarkan kekuatan pasar. Yang ketiga, ketentuan yang menjamin penyelesaian transaksi dan registrasi yang aman. Yang keempat, ketentuan yang mengatur informasi pasar yang akurat, aktual, dan penyebarannya cepat dan luas serta relatif murah. Yang kelima, persyaratan perdagangan efek di luar bursa untuk efek yang tercatat di bursa efek tersebut. Yang keenam, pelaporan transaksi yang anggota bursa efek kepada bursa efek dan nasabahnya. Yang ketujuh, penetapan biaya transaksi dan biaya lain yang tidak menghambat perkembangan pasar modal. Selanjutnya, jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Secara umum, bursa memiliki dua jenis efek yang diperdagangkan, yakni efek bersifat ekuitas atau kepemilikan dan hak atas kepemilikan seperti saham, opsi, dan hak memesan efek terlebih dahulu, dan juga efek yang bersifat hutang seperti obligasi. Selanjutnya ada keanggotaan bursa. Anggota bursa efek adalah perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dana atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa sesuai dengan peraturan bursa. Persetujuan keanggotaan bursa adalah persetujuan untuk menjadi anggota bursa efek yang diberikan oleh bursa melalui penerbitan surat persetujuan anggota bursa. Dan dealer partisipan adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi pengelola reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksadana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksadana. Selanjutnya yaitu perizinan keanggotaan bursa. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK tidak serta-merta dapat langsung melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, melainkan harus menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dan anggota clearing KPI, serta partisipan KSEI terlebih dahulu. Proses perizinan menjadi anggota bursa dan anggota clearing dan partisipan KSEI dapat dilakukan secara paralel. Dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anggota bursa efek adalah perantara perdagangan efek
dan atau pihak lain yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan tahu sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Bursa Efek Indonesia telah mengatur persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi anggota bursa melalui Peraturan Bursa Nomor 3/A tentang keanggotaan bursa. Persyaratan yang ditetapkan oleh bursa meliputi persyaratan sistem dan administrasi, antara lain yaitu 1. Memiliki saham bursa. Yang kedua, memiliki calon IT officer remote trading. Yang ketiga, memiliki dewan komisaris dan direksi sesuai peraturan OJK. Yang keempat, memiliki modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan peraturan OJK nomor 5D5 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. Yang kelima, memiliki bagian atau fungsi sesuai dengan peraturan OJK nomor 5.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek. Yang keenam, memiliki pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenai nasabah. Yang ketujuh, memiliki rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedelapan, memiliki sistem pengendalian risiko yang handal. Yang kesembilan, memiliki brokerage office system yang mendukung pelaksanaan remote trading. Yang ke-10, memiliki sarana dan prasarana seperti perangkat remote trading anggota bursa efek dan BCP remote trading anggota bursa efek. Selanjutnya, ruangan untuk menyimpan server dan ketentuan bagi pihak yang diberikan wewenangan untuk memasuki ruangan tersebut. Selanjutnya, prosedur operasi standar pengoperasian perangkat remote trading dan BCP remote trading. Yang ke-11, memiliki perjanjian pembukaan rekening efek dengan nasabah. Yang ke-12, memiliki hasil review atas kesiapan sistem remote trading dari independent reviewer atau persyaratan dari pihak mediator apabila sistem remote trading menggunakan jasa mediator. Yang ke-13, memiliki prosedur penyimpanan data transaksi dan catatan kejadian atau log file, database nasabah, database transaksi yang dilakukan secara elektronik. Penyimpanan data transaksi dan catatan kejadian dilakukan selama 5 tahun. Yang ke-14, dalam hal calon anggota bursa efek yang tidak dapat menyediakan sendiri sistem remote trading, maka harus menggunakan jasa mediator remote trading yang telah menandatangani kontrak penyediaan sarana dan prasarana dengan bursa. Proses untuk menjadi anggota bursa dimulai dengan penyampaian permohonan anggota bursa kepada bursa, disertai dengan dokumen pendukung, dan selanjutnya bursa melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dan isi dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bursa dan kesiapan operasional anggota bursa. Jangka waktu yang diperlukan bursa untuk melakukan pemeriksaan adalah paling lama 10 hari bursa. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan bursa dinyatakan bahwa calon anggota bursa tersebut telah memenuhi persyaratan dan siap operasional, maka dalam waktu maksimum 10 hari bursa akan menerbitkan surat persetujuan anggota bursa. Namun, apabila calon anggota bursa tidak memenuhi persyaratan dan atau belum siap operasional, maka bursa akan memberikan surat penolakan disertai dengan alasannya. Calon anggota bursa dapat mengajukan kembali permohonan menjadi anggota bursa. Selama proses permohonan menjadi anggota bursa, maka anggota tersebut wajib mengajukan permohonan menjadi anggota clearing untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi di KPEI dan mengajukan permohonan menjadi partisipan di KSEI. Guna menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka bursa menetapkan kewajiban-kewajiban kepada anggota bursa baik berupa tindakan maupun pelaporan, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa pada setiap hari bursa secara aktif sebagaimana layaknya suatu perusahaan efek. Yang kedua, membayar biaya transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan bursa. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan efek
baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, melaporkan segera kepada bursa apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan terdapat indikasi adanya transaksi perdagangan efek yang tidak wajar. Yang kelima, secara terus-menerus menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa efek, termasuk menjaga kondisi perusahaan agar selalu layak operasional dan memenuhi batasan MKBD sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK nomor 5.D.5 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. Yang keenam, menyampaikan laporan kepada bursa sesuai dengan peraturan bursa nomor 3/D dengan pelaporan anggota bursa efek dan dealer partisipan. Selanjutnya adalah IT Officer Remote Trading anggota bursa. Bursa Efek Indonesia menetapkan agar setiap anggota bursa memiliki IT Officer Remote Trading yang didaftarkan di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 3A tentang keanggotaan bursa. Hal ini antara lain untuk memudahkan koordinasi anggota bursa dengan bursa apabila terdapat hal-hal yang memerlukan tindakan lanjut atas sistem remote trading, BCP maupun BOFIS anggota bursa. Misalnya terkait dengan pengembangan sistem, pengujian, dan permasalahan sistem anggota bursa yang memerlukan koordinasi dengan bursa untuk penyelesaiannya. IT Officer bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional perangkat remote trading anggota bursa efek. Dalam hal IT Officer tidak lagi bertugas atau berhenti bekerja pada anggota bursa efek, maka anggota bursa efek tersebut wajib melaporkan ke bursa sekurang-kurangnya 5 hari bursa sebelum tanggal efektif IT Officer tersebut tidak lagi bertugas atau sejak IT Officer berhenti bekerja pada anggota bursa efek, dan anggota bursa efek wajib untuk menunjuk penggantinya. Dalam hal IT Officer berhalangan tetap atau berhalangan sementara dengan alasan apapun, maka direksi anggota bursa bertanggung jawab atas fungsi dan tugas dari IT Officer tersebut selama proses penunjukan IT Officer pengganti atau selama IT Officer berhalangan. Dan anggota bursa tersebut wajib melapor ke bursa selambat-lambatnya 3 hari bursa sejak IT Officer berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Persyaratan menjadi IT Officer yang dapat didaftarkan di bursa: yang pertama, memiliki pendidikan sekurang-kurangnya diploma 3 atau D3 di bidang teknologi informasi dan atau keahlian di bidang teknologi informasi. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, memahami dan mematuhi peraturan bursa serta menguasai teknologi informasi. Prosedur untuk mendaftar IT Officer Remote Trading dimulai dengan penyampaian permohonan anggota bursa kepada bursa disertai dengan dokumen pendukung. Selanjutnya bursa akan melakukan penelaahan dokumen dan dalam waktu paling lambat 3 hari bursa sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan calon IT Officer yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka bursa akan menerbitkan surat persetujuan pendaftaran IT Officer. Anggota bursa yang akan mengembangkan dan memberikan fasilitas penyampaian pesanan secara langsung atau online untuk nasabahnya wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 3A tentang keanggotaan bursa. Untuk itu bursa menetapkan persyaratan bagi anggota bursa, yaitu yang pertama, menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek dengan nasabah. Yang kedua, memiliki prosedur baku kelangsungan operasi fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah. Yang ketiga, memiliki redundant link remote trading ke bursa dengan mekanisme automatic switching. Yang keempat, memiliki sistem dan database manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko. Yang kelima, memiliki pelaksana atau pejabat yang bertugas melakukan pemantauan dan pengelolaan risiko serta memiliki otorisasi penuh terhadap sistem
manajemen risiko yang berkedudukan di Indonesia. Yang keenam, memiliki prosedur penanganan dan penyelesaian serta petugas khusus yang membantu nasabah dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan instruksi nasabah dan kendala sistem dalam penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah. Yang ketujuh, memiliki sistem pengawasan dan petugas yang dapat mengawasi pola transaksi nasabah di luar kewajaran. Yang kedelapan, memiliki atau dapat menyediakan satu daya alternatif untuk mengantisipasi putusnya pasokan listrik. Yang kesembilan, memiliki prosedur pemeliharaan terhadap sistem fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah. Yang kesepuluh, memiliki sistem pengamanan yang teruji dibuktikan dengan hasil review yang dilakukan oleh independent reviewer sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh bursa. Kesebelas, memiliki sistem pengaturan mengenai tata cara konfirmasi transaksi dan sistem pelaporan rekening efek nasabah yang setiap saat dapat disajikan jika diperlukan oleh nasabah. Selanjutnya, pernyataan secara tertulis kepada bursa bahwa anggota bursa efek bertanggung jawab atas seluruh pesanan jual atau beli dan transaksi yang terjadi melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah. Selanjutnya yaitu memiliki prosedur untuk menjamin bahwa transaksi bersifat nirsakal oleh nasabah. Selanjutnya, menunjuk independent reviewer. Kemudian, memiliki rancangan kontrak dengan nasabah yang mengatur tata cara perdagangan melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah. Sekurang-kurangnya memuat yang pertama, persetujuan nasabah terhadap hal-hal sebagai berikut, yaitu cara kerja sistem serta catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem anggota bursa efek sebagai bukti aktivitas yang dilakukan nasabah. Kedua, persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah yang ditetapkan oleh anggota bursa efek. Yang ketiga, kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditujukan kepada anggota bursa efek. Keempat, pesanan yang diterima melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan anggota bursa efek. Yang kelima, menyepakati bahwa transaksi bersifat non-repudiation. Selanjutnya yaitu tanggung jawab nasabah untuk menjaga kerahasiaan user ID. Dan yang terakhir adalah kesepakatan dan prosedur penyelesaian dalam hal terjadi penyalahgunaan user ID dan password. Prosedur untuk menjadi anggota bursa yang menyediakan fasilitas online bagi nasabah dimulai dengan penyampaian permohonan anggota bursa kepada bursa disertai dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, bursa akan melakukan penelaahan dokumen selama paling lama 5 hari bursa dan dalam waktu paling lambat 5 hari bursa sejak diterimanya dokumen secara lengkap. Maka apabila anggota bursa memenuhi persyaratan, bursa akan menyampaikan jadwal pengujian teknis online anggota bursa. Independent reviewer yang ditunjukkan oleh anggota bursa wajib menyampaikan laporan hasil review mengenai kesiapan operasional sistem anggota bursa, termasuk sistem pengamanan sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh bursa. Berdasarkan laporan independent reviewer, bursa memberikan pernyataan bahwa anggota bursa tersebut dapat atau tidak dapat memberlakukan fasilitas online bagi nasabah dalam rangka manajemen risiko dan pengawasan terhadap pesanan online nasabah. Anggota bursa dapat melakukan intervensi terhadap pesanan nasabah tersebut apabila pesanan nasabah tersebut dapat mengakibatkan yang pertama, terlampauinya batas transaksi nasabah. Yang kedua, sistem perdagangan efek di bursa dan atau anggota bursa efek tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk dapat melakukan intervensi sebagaimana di atas, anggota bursa harus memiliki prosedur intervensi dan parameter trading limit. Selanjutnya yaitu perizinan anggota bursa, kontrak berjangka, dan opsi. Produk yang diperdagangkan di bursa efek selain efek bersifat ekuitas juga turunan dari efek berupa produk kontrak berjangka dan opsi. Saat ini hanya produk kontrak
berjangka yang telah diperdagangkan di bursa, sedangkan opsi masih dalam proses pengembangan produk oleh bursa. Untuk dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan atau opsi, anggota bursa diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 3B tentang anggota bursa yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi. Agar dapat mengajukan permohonan persetujuan perdagangan kontrak berjangka dan opsi, bursa menetapkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki brokerage office system, pengendalian risiko dan business continuity plan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 3A tentang keanggotaan bursa dan ketentuan bursa lainnya yang mengakomodasi perdagangan kontrak berjangka dan opsi. Selanjutnya, memiliki kebijakan khusus dalam rangka pengendalian risiko untuk memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi. Selanjutnya, memiliki prosedur penyimpanan data transaksi kontrak berjangka dan opsi, catatan kejadian, database nasabah, database transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, memiliki prosedur operasi standar terkait dengan tata cara perdagangan kontrak berjangka dan opsi. Selanjutnya yaitu memiliki prosedur operasi standar mengenai kriteria nasabah yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi. Selanjutnya, memiliki perjanjian pembukaan rekening kontrak berjangka dan opsi dengan nasabah. Selanjutnya, memiliki hasil review auditor teknologi informasi profesional atau hasil review dengan mekanisme control self-assessment atas kesiapan sistem remote trading anggota bursa efek yang telah mengakomodasi perdagangan kontrak berjangka dan opsi yang sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, kriteria fungsional, yang kedua, kriteria non-fungsional, yang ketiga, kesiapan operasional, yang keempat, kesesuaian terhadap order routing interface, yang kelima, kesesuaian terhadap quote routing interface. Selanjutnya, bagi anggota bursa yang menggunakan jasa mediator remote trading, wajib memiliki perjanjian dengan mediator remote trading yang menyediakan jasa mediator remote trading untuk perdagangan kontrak kerja berjangka dan opsi, dan memiliki surat pernyataan dari mediator remote trading atas kesiapan sistem remote trading anggota bursa efek yang telah mengakomodasikan perdagangan kontrak berjangka dan opsi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Rusmalasari. Perizinan anggota bursa kontrak berjangka dan opsi. Untuk dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi, anggota bursa diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 3B tentang anggota bursa yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi. Prosedur untuk menjadi anggota bursa yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi dimulai dengan penyampaian permohonan anggota bursa kepada bursa disertai dengan dokumen pendukung atau persyaratan. Bursa akan melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan kesiapan operasional dalam waktu paling lama 10 hari bursa dan dalam waktu paling lambat 5 hari bursa sejak selesainya pemeriksaan. Apabila anggota bursa memenuhi persyaratan, maka bursa akan menerbitkan surat persetujuan memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi. Apabila anggota bursa tidak memenuhi persyaratan, maka bursa menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasannya. Selanjutnya, selama permohonan menjadi anggota bursa efek yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi ini diproses oleh bursa, anggota bursa efek wajib mengajukan permohonan menjadi anggota clearing untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka dan opsi di KPEI. Anggota bursa yang telah memperoleh surat persetujuan memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi dapat bertindak sebagai liquidity provider. Persyaratan dan prosedur serta kewajiban liquidity provider diatur dalam peraturan bursa. Hak dan kewajiban anggota bursa efek. Untuk hak anggota bursa efek terdiri dari yang pertama, memperoleh koneksi transaksi dan koneksi market info.
Yang kedua, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh bursa. Dan yang ketiga, mendapatkan pelayanan dari bursa terkait dengan pelaksanaan transaksi di bursa. Sedangkan untuk kewajiban anggota Bursa Efek sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa pada setiap hari bursa. Yang kedua, bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan perdagangan efek di bursa. Yang ketiga, membayar biaya transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan bursa. Yang keempat, selalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan efek baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. Yang kelima, melakukan pemantauan aktivitas perdagangan efek nasabahnya melalui sistem pengawasan transaksi yang dimiliki oleh anggota Bursa Efek. Yang keenam, melaporkan segera kepada bursa apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap indikasi adanya transaksi perdagangan efek yang tidak wajar. Yang ketujuh, melaporkan setiap rencana perubahan atau pengembangan perangkat remote trading anggota Bursa Efek, BOFIS, dan BCP yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek. Yang kedelapan, menyediakan akses, dukungan, dan penyampaian salinan dokumen kepada bursa untuk kepentingan pemantauan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bursa sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh bursa. Dan yang kesembilan, secara terus-menerus menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai anggota Bursa Efek. Pemeriksaan anggota Bursa Efek. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa bursa untuk membuktikan atau mengindikasikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan untuk pemeriksaan bursa merupakan pegawai dari bursa atau pihak lain yang ditunjuk oleh bursa untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota Bursa Efek. Pemeriksaan anggota Bursa Efek. Dalam menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, bursa berwenang melakukan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek. Pengawasan dapat dilakukan antara lain dengan cara yang pertama, pemantauan pelaksanaan kegiatan atau transaksi anggota Bursa Efek, atau pemeriksaan terhadap anggota Bursa Efek. Yang ketiga, jenis pemeriksaan. Untuk jenis pemeriksaan ini terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu. Untuk pemeriksaan berkala ini ditujukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan anggota Bursa Efek dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Sedangkan untuk pemeriksaan sewaktu-waktu ini dilakukan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan untuk aktivasi anggota Bursa Efek yang mengalami suspensi. Terus untuk pemeriksaan atas terjadinya perselisihan atau potensi perselisihan antar anggota Bursa Efek. Lalu pemeriksaan atas hasil monitoring terkait kegiatan anggota Bursa Efek. Kemudian pemeriksaan atas indikasi ketidakwajaran transaksi, pemeriksaan anggota Bursa Efek dalam hal gagal memenuhi batas minimal modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan ketentuan OJK. Lalu pemeriksaan terhadap pemenuhan kembali modal kerja bersih disesuaikan. Kemudian pemeriksaan dalam hal anggota Bursa Efek mengalami gagal bayar. Lalu pemeriksaan keamanan rekening efek. Dan terakhir pemeriksaan terhadap pengendalian umum teknologi informasi milik anggota Bursa Efek. Pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan bursa terdiri dari yang pertama untuk jenis sanksi. Jenis sanksi ini yang dikenakan oleh bursa terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut. Pertama, teguran tertulis, lalu peringatan tertulis, denda sebanyak-banyaknya 500 juta,
larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa atau suspensi bagi anggota bursa efek, kemudian pencabutan persetujuan memperdagangkan efek tertentu, dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek. Untuk poin keduanya, dari pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan bursa ini, setiap pengenaan sanksi peraturan ini diumumkan di bursa. Ketiga, anggota bursa efek dapat mengajukan keberatan kepada bursa atas sanksi yang dikenakan oleh bursa dalam jangka waktu paling lambat 10 hari bursa setelah bursa mengenakan sanksi. Yang keempat, apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 hari bursa setelah bursa mengenakan sanksi peraturan ini, anggota bursa efek tidak mengajukan keberatan, maka anggota bursa efek dianggap menerima pengenaan sanksi yang dilakukan oleh bursa. Yang kelima, dalam hal anggota bursa efek dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, maka bursa sesegera mungkin melakukan suspensi terhadap anggota bursa efek tersebut, dan anggota bursa efek yang bersangkutan tidak dapat melakukan pesanan titip jual dan atau beli. Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Pengumuman bursa adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh bursa. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Bursa dapat melakukan suspensi anggota bursa efek berdasarkan: pertama, permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan; kedua, sanksi yang dikenakan oleh bursa efek; atau yang ketiga, adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi. Selanjutnya, bursa melakukan suspensi kepada anggota bursa efek dalam hal yang pertama, tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor 3D tentang pelaporan anggota bursa efek dan dealer partisipan. Yang kedua, Bapepam dan LK memerintahkan untuk melakukan suspensi, mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, menghentikan sementara kegiatan usaha perantara pedagang efek. Yang ketiga, dinyatakan gagal bayar oleh KPEI. Lalu yang keempat, diajukan pilot oleh Bapepam dan LK. Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa ini dapat dilakukan karena: yang pertama, permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan; yang kedua, apabila anggota bursa efek mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut: suspensi dalam jangka waktu lebih dari 90 hari berturut-turut, lalu melakukan pelanggaran peraturan bursa, dan laporan keuangan auditan tahunan pada 2 tahun buku terakhir mendapat opini adverse atau disclaimer, atau pada 3 tahun buku terakhir mendapat opini wajar dengan pengecualian atau kombinasi antara WDP dengan adverse atau WDP dengan disclaimer. Selanjutnya, untuk poin ketiga mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa ini, yaitu bursa mencabut persetujuan keanggotaan bursa apabila diputuskan pilot oleh pengadilan, dicabut izin usahanya sebagai perantara pedagang efek, RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan.
dan sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan efek akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dan untuk poin keempat mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa ini, yaitu persetujuan keanggotaan bursa juga dapat dicabut berdasarkan permintaan dari anggota bursa efek. Nah, jika anggota bursa efek dicabut persetujuan keanggotaan bursanya, maka bursa mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa tersebut. Lalu bursa menonaktifkan seluruh user ID dan password. Kemudian bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh anggota bursa efek. Dan anggota bursa efek yang dicabut persetujuan keanggotaan bursanya wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursanya. Sebagai penutup, mungkin dari kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan mengenai peraturan perdagangan dan peraturan keanggotaan, yaitu untuk terkait dari peraturan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia ini memiliki landasan, yakni peraturan yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan juga otoritas terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya bernama Bapepam LK. Nah, untuk landasan inilah yang menjadi pikiran dan fondasi awal dari peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Peraturan dalam harfiah berarti ketentuan yang mengikat bagi anggotanya, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali dalam tindakan-tindakan mereka. Dalam konteks peraturan perdagangan, ketentuan ini mengikat bagi anggota bursa untuk mengikuti aturan dan tatanan yang ada agar terciptanya perdagangan efek yang teratur dan wajar maupun efisien. Sedangkan untuk peraturan-peraturan keanggotaan ini sifatnya wajib dipatuhi agar terciptanya layanan yang baik antara Bursa Efek Indonesia dan para anggotanya. Pasar modal dapat dikemukakan sebagai tempat yang menawarkan berbagai instrumen keuangan dalam bentuk surat berharga berupa saham, waran, obligasi, reksadana, dan efek lainnya. Terdapat beberapa yang berkaitan dengan pasar modal, salah satunya adalah Bursa Efek. Bursa Efek ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas. Di Indonesia terdapat Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Di bursa itulah bertemu pembeli dan penjual sekuritas. Bursa Efek Indonesia ini disingkat BI atau Indonesia Stock Exchange, merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Sekian mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.